Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI atau PABP untuk kelas 4 SD. Penggunaan buku seperti biasa adalah menggunakan buku Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti penerbit Erlangga. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, untuk materi kali ini masih di seputar bab 12, yaitu kisah Nabi Musa dan Harun alaihissalam part yang ke-8, yaitu di subjudul Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang bab yang ke-12 ini atau kisah Nabi Musa dan Harun alaihissalam wafat, kita awali pembelajaran dengan mengucapkan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, untuk selanjutnya mari anak-anak kita lanjutkan tentang wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Anak-anak, di Padang Tih bertahun-tahun hidup di sana. Usia Nabi Musa dan Nabi Harun bertambah lanjut. Bani Israel benar-benar dibersihkan dari orang-orang yang fasik yang disebutkan dalam doa Nabi Musa. Kemudian lahirlah generasi baru yang insya Allah lebih baik dari orang-orang yang fasik sebelumnya. Tak berapa lama sampailah ajal Nabi Harun alaihissalam. Bersama Nabi Musa beliau dipanggil ke Bukit Tursina. Di sanalah Nabi Harun berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggal saudaranya Harun alaihissalam, Nabi Musa masih melanjutkan tugas membimbing Bani Israel. Beliau dengan penuh semangat tetap mengajari mereka agar taat dan tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jalla yang telah menyelamatkan dan memuliakan mereka. Menjelang dekatnya ajal beliau, Allah Azza wa Jalla mengutus salah seorang hambanya yang mulia di kalangan para malaikat, yaitu malaikat yang menghancurkan semua kelezatan dan memutuskan semua kesenangan hidup, yaitu malaikat maut, yaitu malaikat Israel, malaikat makhluk suci yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Peristiwa ini diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Malaikat maut diutus kepada Musa alaihissalam. Ketika dia mendatanginya, beliau menamparnya hingga keluar matanya. Maksudnya Nabi Musa menampar malaikat tersebut. Malaikat itu kembali kepada Rabbnya lalu berkata, "Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menyukai maut." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya dan berkata, "Kembalilah dan katakanlah kepadanya supaya meletakkan tangannya di lambung seekor sapi jantan. Lalu dia berhak pada setiap bulu yang ditutupi tangannya adalah 1 tahun." Musa berkata, "Wahai Rabbku, kemudian apa lagi?" Kemudian adalah maut. Kata Musa, "Maka sekaranglah." Beliau pun mohon kepada Allah agar mendekatkannya ke tanah suci, yaitu Baitul Maqdis, sejauh lemparan batu. Kata perawi hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya aku di sana, sungguh pasti akan aku perlihatkan kepada kamu kuburannya di samping jalan dekat Bukit Merah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengisahkan kedatangan malakul maut kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam yang sedang menyendiri kaget didatangi seorang yang meminta nyawanya. Tentu saja beliau marah dan menampar orang tersebut. Dengan kekuatan beliau yang luar biasa, pukulan itu menyebabkan mata malaikat yang sedang berwujud manusia itu lepas dari rongganya.
Dan ini bisa antum sekalian, kisah ini antum bisa akses di Google ya, di asyariah.com, Nabi Musa dan Nabi Harun wafat ya. Adapun hikmah kisah wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam ialah sebagai berikut. Satu, Nabi dan Rasul mereka semua wafat, tidak ada yang tidak wafat, semua adalah wafat ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan oleh nabi dan rasul setelahnya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat dan setelahnya la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelahnya. Kemudian yang kedua, seseorang nabi sangat bertanggung jawab terhadap kondisi umatnya dan memastikan bahwa umatnya telah kembali kepada Allah sebelum mereka wafat. Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Harun setelah kemudian berdakwah dengan seluruh kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua. Di dalam surat Al-Mu'minun ya, "Tsumma arsalna Musa wa akhahu Haruna biayatina wa sultanin mubin." Dan ada kemudian kami mengutus Musa dan saudaranya Harun biayatina dengan ayat-ayat kami, dengan membawa mukjizat, wa sultani mubin, dan kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Maka semuanya dikondisikan untuk kesuksesan dakwah mereka, sehingga Bani Israel setelah mendapati cukup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak membangkang kembali, maka tugas mereka selesai dan mereka kemudian wafat. Kemudian yang ketiga, malaikat maut menjalankan titah Allah bukan berdasarkan keinginannya. Meskipun pada waktu itu malaikat maut kemudian ditampar oleh Nabi Musa karena merasa kaget, ya. Kalau bahasa Sundanya mah ujug-ujug datang meminta nyawa, ya tentunya sangat marah dan kaget Nabi Musa, makanya ditampar. Tetapi malaikat maut tidak merasa sakit hati dan tidak dendam. Itulah bedanya malaikat dengan makhluk yang lain. Malaikat itu menjalankan titah Allah Subhanahu wa taala ya, dengan la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'alu ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah menyalahi perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan yang kelima, makam Nabi Musa dan Nabi Harun disamarkan posisinya, yaitu tidak diketahui tempatnya secara jelas agar tidak dijadikan tempat pemujaan oleh orang-orang musyrik. Ya, ini adalah salah satu hikmah kenapa makam Nabi Musa dan Nabi Harun disamarkan tempatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikian untuk materi bab ke-12, yaitu submateri Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, itu saja. Sekali lagi, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.